Sebagai wujud rasa cinta dan bangga kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Manfen yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan sapaan Manfen yang kami berikan ya. Jadi Manfen itu adalah singkatan dari teman event. Nah, Manfen yang kami hormati, boleh sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih Manfen yang sudah berjumlah 296 participants pada Zoom meeting. Boleh dijawab di kolom chat Zoom meeting, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sudah ada Bapak atau Ibu Charlie ya dari PT, mohon maaf ini, dari PT Wilmar Nabati Indonesia. Kemudian ada Ibu Suci Handayani. Zoom meeting jalannya sangat cepat nih Bapak Ibu. Mungkin satu persatu yang menjawab tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami dapat merasakan semangat yang Bapak Ibu berikan pada acara sosialisasi hari ini nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas respon yang diberikan pada kolom chat Zoom meeting ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat sudah semangat semua dan siap untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, maka langsung saja kita akan masuk ke acara inti sosialisasi, yaitu pemaparan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sosialisasi hari ini, kita akan mempersilakan narasumber sosialisasi kita untuk menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit ke depan. Namun sebelum itu, agar kita lebih mengenal lebih dekat siapa narasumber kita hari ini, marilah kita simak CV singkat berikut ini. Narasumber sosialisasi kita hari ini adalah Bapak Khotibul Umam. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Impor pada Direktorat Teknis Kepabeanan. Sebelumnya, beliau jadi Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada kantor wilayah DJBC Aceh pada tahun 2016, kemudian melanjutkan amanahnya sebagai Kepala Subdirektorat Keberatan pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan pada tahun 2018. Kemudian beliau menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Impor pada Direktorat Teknis Kepabeanan sejak tahun 2021 hingga saat ini. Ya, itu tadi CV singkat dari narasumber kita. Langsung saja yuk kita undang Bapak Khotibul Umam. Selamat pagi Pak Khotib. Halo Pak Khotib. Oke, panitia boleh dibantu untuk meng-unmute juga ya.
Oke. Oke, sudah Selamat Bapak. pagi Mbak Nanda. Selamat pagi Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Semoga Mbak Alhamdulillah. Nanda juga dan semua peserta. Ya Bapak. Siap Bapak, mohon izin langsung saja ya Bapak, kita akan masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Khotibul Umam selama 45 menit. Yang tentunya diawali dengan sambutan dari Bapak. Kepada Bapak Khotibul Umam, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa silaturahmi sekaligus sharing mengenai regulasi PMK nomor 190 tahun 2022 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai, khususnya berkaitan dengan barang impor digital. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Pak Direktur sedang ada kunjungan ke daerah sehingga beliau tidak dapat hadir bersama kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait, kami mengundang dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian, kemudian juga dari rekan kami di Direktorat Jenderal Pajak, juga dari KLKN yang lain yang belum tersebut, mohon maaf. Serta Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada akhirnya kami bisa melakukan sosialisasi secara khusus berkaitan dengan pengeluaran barang impor untuk dipakai, khususnya adalah digital good. Ya, ini menjadi banyak pertanyaan buat Bapak Ibu karena sebelumnya belum ada pengaturan khusus mengenai digital good ini. Mestinya pada prinsipnya sudah ada untuk pengaturannya di dalam undang-undang, namun karena belum detail, kemudian dilakukan pengaturannya di dalam peraturan Menteri Keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mulai untuk menyampaikan materi supaya lebih jelas dan nanti dalam kesempatan diskusi Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau melakukan diskusi lebih lanjut. Oke, next slide. Bapak Ibu sekalian, histori dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 ini, khususnya pasal 34 dan pasal 39, itu berawal dari ketentuan yang ada di Undang-Undang Kepabeanan, yakni di pasal 8B ayat 2, bahwa pengiriman piranti lunak dan atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Ini yang menjadi dasar bahwa barang yang ada, pengertian barang yang ada di Undang-Undang Bea Cukai itu tidak meliputi tangible good saja, tetapi juga meliputi intangible good. Nah, di sini ditegaskan karena Undang-Undang 10 tahun 1995 itu secara prinsip lebih banyak mengatur barang tangible good, maka di dalam pasal 8B ini kemudian diatur bahwa pengirimannya, software dan sejenisnya ini melalui transmisi elektronik. Tentu munculnya ayat ini tidak tiba-tiba, tapi memang melakukan antisipasi ke depan. Dengan Undang-Undang tahun 2006 tersebut, Undang-Undang 17, perubahan dari Undang-Undang 10, diaturlah pasal 8B ini. Jadi memang Undang-Undang kami sudah mengantisipasi apabila ke depan nanti dan terwujud saat ini ada jenis barang yang pengirimannya dilakukan melalui transmisi elektronik. Di sisi lain, di dalam Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, itu juga diatur bahwa barang ini tidak juga meliputi barang berwujud maupun tidak berwujud. Jadi sejalan dengan Undang-Undang Kepabeanan. Demikian juga yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Ini juga diatur mengenai barang digital, gitu ya. Sehingga dengan adanya pengaturan-pengaturan ini jelas bahwa
barang tidak berwujud ini juga masuk kriteria sebagai barang dan sesuai Undang-Undang Pabean pasal 2 setiap barang yang diimpor itu terutang bea masuk gitu ya. Oke, next slide. Lebih detail kami sampaikan di dalam pasal 8B ini tadi di ayat 2-nya sudah kami sampaikan, kemudian di pengertiannya ini ada apa yang dimaksud dengan piranti lunak, software, serangkaian dalam program dalam sistem komputer dan seterusnya. Kemudian di ayat 3 inilah yang memberikan dasar kepada kami untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang dan pengiriman diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Nah, ini alhamdulillah dengan terbitnya PMK 190 tahun 2022 berarti ketentuan ayat 3 ini sudah kami laksanakan. Ya. Oke, kemudian di dalam PMK 190 ini diatur di dalam pasal 34 ayat 1, pengiriman barang impor untuk dipakai berupa barang tidak berwujud seperti produk piranti lunak atau software dan barang digital lainnya dapat dilakukan melalui transmisi elektronik. Oke, next slide. Dalam pasal 3 ayat 1 dalam PMK ini mengatur secara umum pengeluaran barang yang terpakai menggunakan PIB. Kemudian pasal 1 angka 15-nya, pemberitahuan impor barang adalah pernyataan yang dibuat oleh orang untuk menyelesaikan kewajiban pabean, kemudian di angka 7-nya, orang adalah orang perorangan atau badan usaha. Namun demikian, nanti kami jelaskan lebih lanjut. Di pasal 6A-nya ini, jadi nanti Bapak Ibu kan pasti bertanya, apakah kami harus melakukan registrasi impor, ya registrasi akses kepabeanan. Betul, Bapak Ibu yang melakukan importasi ini nanti badan usaha itu harus melakukan registrasi kepabeanan, ya, yakni sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021. Jadi nanti akan diterbitkan NIB. Pelaku usaha yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan impor atau ekspor. Nah, sementara ini untuk yang pelaku usaha yang merupakan orang perorangan itu hanya dapat melakukan kegiatan ekspor, jadi tidak ada NPB-nya. Dan dalam hal ini kami belum menjangkau kepada orang perorangan yang melakukan kegiatan impor software atau digital lainnya. Jadi nanti regulasi ini kami berlakukan kepada badan usaha. Oke, next slide. Bapak Ibu sekalian, pengaturan mengenai digital good ini sudah ada sejak tahun 2017 ketika kami memberikan ketika pemerintah Indonesia menyiapkan HS Code 99. Ya, bab 99 ini sudah disiapkan untuk importasi berupa piranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik. Ya, ini Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara saja yang memiliki HS Code untuk digital good. Ya, jadi di sini ada pos tarif 990110, 0120, 0130, 40, dan 90. Dan yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa yang akan diberitahukan dalam PIB dengan menggunakan HS 99 ini adalah software dan digital good yang ditransmisikan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan mesin atau device yang diimpor. Jadi pure hanya software atau barang digitalnya saja, tidak berkaitan dengan hardware-nya. Sebagai contoh misalnya melakukan impor laptop, kemudian di situ sudah terinstall Windows-nya. Maka dalam hal ini Windows ini tidak perlu diberitahukan secara tersendiri menggunakan HS Code 9901, ya, tetapi menggunakan HS Code dari laptop tersebut di 8517 ya. Oke. Jadi yang harus diketahui bahwa yang diberitahukan hanya apabila mengimpor software dan tidak berkaitan dengan device, berkaitan dengan hardware yang diimpor, baik itu sudah datang atau belum. Sebagai contoh misalnya
mengimpor barang PC-nya dulu, ya. Nanti seminggu kemudian baru diimpor software-nya. Nah, tentu ini tidak bisa dianggap sebagai software saja, tetapi juga nanti diberitahukannya seharusnya bersamaan dengan hardware-nya, gitu ya. Perbedaannya adalah apabila hardware tadi memiliki pembebanan yang berbeda, nanti akan ada resiko untuk dikenakan sesuai dengan tarif pembebanan hardware tersebut. Itu yang menyebabkan berbeda. Ya, apabila diimpor bersama dengan hardware atau device, maka diberitahukan dengan HS hardware atau device tersebut. Kemudian next slide. Ini adalah ilustrasi, ya, bahwa pemberitahuan impor barang untuk digital good ini mestinya bukan hal yang baru. Kalau kita perhatikan dari ilustrasi yang pertama, sebelumnya yang konvensional ini, barang itu bersama software-nya dikirim secara konvensional dengan angkutan laut, udara, atau darat. Kemudian ketika barang tiba ke Indonesia dalam rangka mengeluarkan barang dari kawasan pabean, Bapak Ibu pasti membuat PIB. Di PIB itu disebutkan hardware-nya plus software-nya. Di sana ada nilai hardware, ada nilai software. Nah, di sini ketemu di dalam PIB. Ya, artinya bea cukai akan memiliki data importasi baik itu hardware maupun software-nya dan nilainya tersebut. Nah, kita bandingkan ketika sudah dilakukan melalui transmisi elektronik, ya hardware-nya dikirim secara tersendiri di atas, diimpor sendiri, kemudian software-nya diimpor secara terpisah. Nah, disinilah ada yang tidak ketemu, ada yang hilang. Di mana software ini diberitahukan. Ya, saat ini belum tersedia, kemarin belum tersedia bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pemberitahuan impor barang untuk software ini. Ya, jadi dengan PMK 190 ini kami mengakomodir apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sebelumnya diberitahukan bersama hardware. Nah, di sini nanti akan tetap ada. Jadi akan tercatat berapa devisa Indonesia yang digunakan untuk belanja software dari luar negeri. Nah, jadi tidak ada gap data. Saat ini mungkin kami kesulitan untuk mencari informasi berapa nilai software yang dibelanjakan oleh Indonesia ke luar negeri. Ini tidak ada. Jadi dengan adanya PIB nanti bertahap kami akan punya data mengenai devisa impor berapa software, ekspor kita berapa, impor kita berapa. HS tadi tidak hanya untuk impor ya Bapak Ibu, tetapi juga untuk ekspor juga. Oke, jadi dari sini jelas bahwa mestinya pemberitahuan impor barang untuk digital goods ini bukan hal yang baru. Oke. Terus selain dengan PIB ini nanti, kami juga mendapati kondisi bahwa mungkin dari sekian Bapak Ibu yang hadir di sini, beberapa waktu sebelumnya sudah dilakukan audit kepabeanan dan kedapatan bahwa terjadi temuan ada impor software yang tidak diberitahukan, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu menyampaikan bagaimana kami memberitahukan caranya. PIB-nya tidak disediakan. Kalau saya dengan menggunakan PIB yang ada saat ini akan mentok karena tadi Bapak Ibu pasti tidak bisa mengisi elemen data yang mandatori, misalnya masalah pengangkutan, masalah gudang penimbunannya, kemudian kawasan pabean TPS-nya dan sebagainya. Jadi ada kendala sehingga tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan PIB yang ada sebelumnya ini. Sehingga dengan PMK 190 dan aplikasi yang sudah disiapkan secara khusus, nanti juga akan dipresentasikan, ini Bapak Ibu nanti bisa memberitahukan impor barang software ini. Oke, next slide. Dengan PMK 190 ini, kita
akan mendapatkan informasi mengenai Bapak Ibu menyampaikan PIB atas barang tersebut, dan kami akan mendapatkan informasi mengenai importasi barang digital. Oke. Selain itu, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu volunteer yang menghendaki bahwa terhadap importasi software ini diberlakukan ketentuan kepabeanan. Ya, diberlakukan ketentuan kepabeanan artinya tunduk juga ketentuan kepabeanan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean impor, kemudian juga dikenakan bea masuk. Ya, untuk saat ini memang bea masuk, tarif bea masuknya 0, tetapi Indonesia pada posisi menghendaki terhadap impor software ini tetap merupakan objek bea masuk. Ya. Kenapa Indonesia pada posisi tersebut? Tentu alasan-alasannya banyak, dan Indonesia sudah menyampaikan nota kepada WTO, kemudian di joint inisiatif strategis ini juga Indonesia juga sudah sampaikan mengapa Indonesia menghendaki adanya pengenaan. Karena di sini juga ada potensi besar, selain kita memiliki statistik terkait dengan perdagangan software ini, juga kita akan tahu berapa sih kemampuan Indonesia dalam memproduksi software, dan jadi dengan adanya data tersebut nanti UMKM di dalam negeri juga bisa software-software ternyata potensinya besar. Jadi ada upaya dalam negeri juga untuk mendorong memproduksi software. Selain itu juga berkaitan dengan adanya kemajuan teknologi, misalnya masalah 3D printer ya, 3D printer. Ini kan juga berkaitan dengan keamanan. Dengan 3D printer, kalau seandainya nanti softwarenya diimpor, kemudian membuat senjata, nah ini juga akan menjadi permasalahan di Indonesia. Ya, ternyata bisa dilakukan produksi dengan menggunakan 3D printer untuk membuat senjata atau barang-barang yang lainnya yang membahayakan posisi Indonesia. Nah, itu antara lain hal-hal yang menjadi pertimbangan mengapa Indonesia kekeh untuk adanya pengenaan bea masuk terhadap digital good. Next slide. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sampaikan bahwa PIB ini perlu disiapkan secara khusus karena tidak bisa menggunakan PIB biasa. Dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, dan mohon maaf belum siap ketika peraturan PMK 190 ini mulai berlaku tanggal 14 Januari 2023. Seyuknya pada tanggal tersebut bisa disiapkan untuk PIB-nya. Oke. Karena tidak bisa semuanya diisi elemen data sesuai dengan PIB, jadi kami menggunakan form PIB yang sama dengan PIB ini, cuma yang wajib diisi hanya elemen data yang meliputi ini A sampai dengan P. Ada kantor pabean, jenis PIB, pembayaran, pengirim, importirnya, PPJK, dan seterusnya. Ini yang perlu diisi. Nah, sementara untuk data-data lainnya yang kami blok merah di sini, ini tidak perlu diisi karena memang tidak bisa diisi Bapak Ibu, karena misalnya masalah penimbunan, masalah pengangkutannya gitu. Kemudian terkait dengan HS-nya tadi sudah kami jelaskan. Oke, next slide. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa yang ditutup tadi antara lain masalah pengangkutan dan penyampaian manifest. Ya, kan ada bahwa PIB itu seharusnya menunjuk kepada dokumen pengangkutan. Ya, sementara di dalam pengiriman software ini tidak ada dokumen pengangkutannya. Ya, tidak ada dokumen pengangkutan, sehingga dikecualikan dari ketentuan tersebut. Kemudian juga terkait dengan masalah pembongkaran dan penimbunan, karena intangible tentu tidak membutuhkan media yang seperti ada di pembongkaran dan penimbunan di kawasan pabean. Kemudian juga kami mengecualikan terkait penyampaian PIB sebelum pengeluaran barang. Jadi Bapak Ibu kami siapkan bahwa penyampaian PIB ini paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembayaran atas transaksi pembelian tersebut. Ya, jadi tidak
harus seperti barang umum, barang yang tangible, pada saat sebelum mengeluarkan Bapak Ibu kan harus membuat PIP. Kalau ini tidak, ya download aja silahkan. Tapi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pembayaran atas transaksi tersebut, maka disitulah mulai terhitung Bapak Ibu perlu menyampaikan pemberitahuan impor barang. Nah, ini kan batasnya 30 hari ya Bapak Ibu ya. Sementara saat ini sudah bulan April. PMK berlaku 14 Januari. Bagaimana dengan yang sudah lewat? Bapak Ibu sekalian, di dalam Perdirjen yang kami belum sosialisasikan nanti, kami sudah mengatur bahwa apabila sistem itu belum siap, maka penyampaian PIB-nya itu dilakukan setelah sistem siap. Jadi tidak usah khawatir ada permasalahan, loh nanti kami disalahkan. Tidak Bapak Ibu. Jadi kami sudah akomodir di dalam Perdirjennya itu penyampaiannya setelah sistem siap. Nah, kalau seandainya nanti ada misalnya per tanggal bulan Februari yang belum disampaikan, silakan Bapak Ibu segera sampaikan karena sistem nanti ini sudah siap ya. Nanti akan presentasikan juga oleh teman-teman dari Direktorat IKJ. Berikutnya terkait dengan syarat formal PIB. Ini syarat formal PIB ini kan banyak kita lakukan penelitian, pengecekan masalah adanya tunggakan dan sebagainya. Itu kan kita cek ya kalau PIB secara umum. Nah ini di sini tidak kita cek. Jadi benar-benar dalam hal ini kami untuk tahap awal ini masih melakukan secara mengcollecting data dulu ya. Collecting data. Jadi dengan adanya pengaturan ini nanti kami dapat informasi lebih banyak bagaimana mekanisme pengaturan untuk impor digital goods secara baik. Oleh karena itu di dalam PMK pun tidak kami atur secara detail, ya masih 2 pasal saja. Mungkin nanti kalau sudah cukup informasi, kemudian hal-hal yang harus diatur ini secara detail, baru nanti kami akan membuat peraturan menteri secara khusus untuk digital goods. Jadi saat ini masih dompleng lah, masih numpang di impor barang secara umum. Oke, kemudian juga penelitian kesesuaian nama, konsignee, dan notify partai. Jadi sebelumnya kalau impor umum itu ada penelitian manifest dan dicek dengan nama yang tercantum di dalam PIB. Ini kita cek sama enggak. Nah, kalau nggak sama ya nggak bisa dilakukan. Kalau dari digital good ini tidak kami lakukan. Kemudian juga kami tidak melakukan pemeriksaan fisik barang atas digital good. Jadi kami nanti tidak sampai bongkar-bongkar software Bapak Ibu yang ada di komputer gitu tidak. Kami nanti basicnya adalah pengawasannya melalui audit. Kemudian juga pengeluaran barang dari TPS ini juga tidak perlu persetujuan dari bea cukai. Ya, ini karena tidak ada barang tidak berada di TPS, jadi tidak ada pengaturan mengenai harus persetujuan pengeluaran barang dari bea cukai. Itu. Oke, kemudian kemana Bapak Ibu menyampaikan PIB-nya, ini bisa diajukan ke kantor bea cukai, tempat domisili, tempat kedudukan, atau ke kantor bea cukai yang lain. Ya, silahkan Bapak Ibu milih yang mana. Yang jelas nanti data ini akan terkolek secara nasional di kantor pusat, sehingga kami bisa melakukan pengecekan, teman-teman audit bisa menjadi dasar untuk menyusun daftar rencana objek audit. Nah, itu jadi tidak dilakukan penelitian dokumen juga ya oleh teman-teman di kantor bea cukai setempat tersebut. Jadi benar-benar Bapak Ibu silahkan pemberitahuan secara self-assessment itu aja. Ya. Kemudian bagaimana menghitung biaya masuk ya tadi di dalam PTKI biaya masuk saat ini adalah 0%. Ya, jadi tentunya tidak ada yang harus dipermasalahkan terkait dengan masalah biaya masuk ini. Kemudian terkait dengan pajaknya, ini kami atur sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan impor digital good ini pasti sudah paham bagaimana untuk menyampaikan membayar dengan SSP ke kantor pajak. Next slide. Ya, seperti ini yang kami dapatkan dari rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Pajak. Regulasi existing ada di PMK 40
tahun 2010 dan juga PMK nomor 60 tahun 2022. Bedanya kalau yang 60 ini yang transaksinya melalui PMSE gitu ya. Nah, ini bisa PMSE dalam negeri, bisa PMSE luar negeri. Nah, jadi prinsipnya kalau di dalam PIB tadi, mohon maaf, Asrot balik sedikit dulu. Balik lagi. Ya, Bapak Ibu, ini kalau di bawah ini kan ada kolom sebelah kiri bawah ini ada kolom biaya masuk kita, biaya masuk tambahan dan sebagainya di sini. Ini ada PPN, PPNBM, PPH. Nanti di dalam PIB ini kami matikan menunya. Ya, jadi menu terkait dengan PPN, PPNBM dan PPH ini tidak bisa diisi. Artinya PIB ini pure memang hanya terkait dengan biaya masuk saja. Terkait dengan kepabeanan saja. Terkait dengan PPN-nya menggunakan mekanisme PPN dan PPH menggunakan mekanisme yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kembali ke slide yang pajak tadi. Ya, di sini dijelaskan kalau seandainya pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, penyelenggara PPMSE, mereka inilah yang ditunjuk sebagai pemungut atas PPN itu. Jadi tidak dilakukan pemungutan oleh bea cukai. Ya. Kekhawatiran akan terjadi double taxation tidak ada, ya, tidak ada double taxation terkait dengan PPN maupun PPH. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu melakukan impor digital good ini, kalau teman-teman kami di pajak menyebutnya sebagai istilahnya sebagai pemanfaatan BKP tidak berwujud, maka PPN dan PPH-nya Bapak Ibu bayar sendiri ke Direktorat Jenderal Pajak atau sudah dipotong oleh PPMSE atau pihak yang ditunjuk sebagai pemungut. Ya. Oke, jadi kembali lagi tidak ada double taxation terkait dengan impor barang digital dan pemanfaatan BKP tidak berwujud. Oke. Next slide. Ini gambaran kalau seandainya sebelumnya ilustrasi 1 ini Bapak Ibu membeli CD Windows termasuk update perangkat lunak ya. Nah, nilainya misalnya 1.000. Sebelum PMK 190 ini biaya masuk itu kan pemberitahuannya adalah CD Windows. Nah, nilainya ya CD-nya, hardware-nya plus Windows-nya. Ya, jadi nilainya jadi 1. Kemudian dikenakan biaya masuk dengan tarif CD, ya, dengan tarif CD. Oke, kemudian PPN-nya akan dikenakan PPN impor. Ya, jadi kalau bersama hardware-nya nanti bea cukai akan tetap memungut PPN dan PPH. Ya. Kemudian di sini disampaikan kalau ilustrasi 2 pembelian CD Windows sama dengan yang 1 tadi. Kemudian yang ilustrasi ketiga ini pembelian update aplikasi Windows. Jadi ini hanya software-nya saja. Kalau software-nya saja sebelum PMK 190 ini belum diberitahukan. Ya, Bapak Ibu belum beritahukan. Mungkin ada sebagian importer yang menyampaikan karena tidak ingin disalahkan ketika ketemu di audit tadi ya. Ya, jadi dari data kami, beberapa importer ini menyampaikan pemberitahuan impor digital good bersamaan dengan hardware. Ya, kebetulan hardware-nya juga 0%, tapi sudah menggunakan HS 9901. Ya, seharusnya cukup dengan hardware-nya saja, tetapi nilainya ditambahkan dengan nilai software. Nah, nanti kalau sudah PMK 190 ini sudah disiapkan ini, maka hanya dalam PIB ini hanya terkait dengan HS 9901 saja. Oke ya. Jadi Bapak Ibu jelas ketika ilustrasi 3 ini terkait dengan PPN, ini Bapak Ibu melalui PPMSE atau tadi kalau yang badan usaha ya badan usaha sendiri yang nanti grade billing kemudian melakukan penyetoran dengan menggunakan SSP. Kemudian terkait dengan PPH itu tidak dikenakan PPH impor, PPH pasal 22, tetapi dikenakan PPH pasal 20.
Ya, jadi bedanya di situ, makanya di dalam kolom PIB kami sudah tidak aktifkan untuk kolom PPN dan PPNBM serta PPH. Oke, next slide. Bapak Ibu, terima kasih. Ini demikian penjelasan singkat kami. Mungkin kami ingin tambahkan, karena waktu masih sedikit ya, bahwa fokus kami pada saat ini lebih masih mengcollecting data. Jadi secara voluntary kami ingin mendapatkan data-data terkait dengan importasi ini. Kemudian siapa yang melakukan adalah sementara ini kami fokus di badan usaha, karena orang perorangan itu tidak bisa diberikan NIB, ya tidak bisa diberikan NIB, tidak bisa diberikan akses ke pabeanan. Jadi hanya badan usaha saja. Kemudian sering terjadi pertanyaan itu tadi yang orang perorangan ini handphone saya update software OS-nya atau ada aplikasi-aplikasi yang harus diupdate. Apakah ini juga termasuk yang akan diatur di dalam PMK 90? Saat ini tidak. Ya, saat ini tidak termasuk di dalam pengaturan PMK 190. Jadi jangan dibuat ruwet ya. Yang orang perorangan tadi tidak ada permasalahan. Kita mengarah kepada yang badan usaha yang sudah memiliki NIB, dan yang belum memiliki NIB nanti perlu mengajukan untuk perubahan NIB sehingga bisa mendapatkan akses ke pabeanan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lebih jelas dalam forum diskusi dan tanya jawab kita bisa ungkap lebih jauh lagi. Demikian, terima kasih. Saya tutup, kembalikan kepada Mbak Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini, Bapak Khotibul Umam yang telah memberikan materi dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk rileks sejenak dengan menyaksikan sebuah video karya dari rekan-rekan di Bea Cukai Semarang. Selamat menyaksikan. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu.
kepalsuan. Dunia. Baik, boleh Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari Bea Cukai Semarang. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita masih ada satu materi lagi yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber yang berbeda dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Oleh karena itu, untuk semakin melengkapi pemahaman kita bersama, akan ada demo aplikasi portal pengguna jasa CESA 4.0 yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membacakan CV singkat dari beliau. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Rizky Saputra Oni. Beliau merupakan Pranata Komputer Pratama pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Sebelumnya, beliau merupakan Pranata Komputer Pelaksana pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2016. Kemudian beliau menjadi Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2020. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Pranata Komputer Pratama pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai sejak tahun 2022. Ya, itu tadi CV singkat dari narasumber kita yang kedua. Oleh karena itu, langsung saja kita akan sapa kembali narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Rizky Saputra Oni. Selamat pagi, Pak Rizky. Iya, pagi. Pagi, Bapak. Bagaimana, Pak, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Baik, mohon izin, Pak, langsung saja demo aplikasi oleh Bapak kurang lebih akan berlangsung selama 30 menit ya, Pak. Kepada Bapak Rizky, kami silakan. Ya, siap. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya akan mendemokan sekilas terkait portal pengguna jasa CESA 4.0 ini. Kalau sebelumnya mungkin pernah ada sosialisasi terkait portal CESA 4.0, untuk pengisiannya kurang lebihnya sama. Dari registrasinya juga menggunakan user dari portal pengguna jasa tersebut. Tapi yang membedakan apa dengan yang dari sebelumnya? Yaitu dari awal pembuatan dokumennya. Pembuatan dokumennya, kita memilihkan importir. Nah, di sini akan ada satu tambahan khusus untuk barang digitalnya atau barang tidak berwujudnya. Kalau kita melakukan checklist pada ini, isian PIB kita hanya akan mengisikan isian-isian yang wajib untuk diisikan pada barang tidak berwujud. Sedangkan untuk kondisi dia di uncheck, itu akan menjadi pengisian PIB biasa. Kemudian kita klik cek, dan lalu kita oke kan. Nah, kurang lebihnya untuk tampilan pertamanya bisa dipastikan bahwa yang tampil adalah labelnya berupa pemberitahuan impor barang dalam kurung barang tidak berwujud. Kalau untuk PIB yang biasa, barang tidak berwujud ini tidak akan tampil. Jadi dia hanya sekedar pemberitahuan impor barang. Nah, lalu juga apa bedanya dari pengisiannya? Seperti yang dapat dilihat, kalau seandainya untuk pengisian dokumen-dokumen PIB yang asli, yang biasa, itu dia ada berupa kemasan dan kontainer. Kemudian untuk pengangkutannya. Nah, untuk barang tidak berwujud ini, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, itu tidak perlu dilakukan pengisian sehingga dihilangkan. Kalau isian per tab-nya untuk bagian header, pengisiannya masih sama. Kita harus memilihkan untuk pelabuhan tujuan kita, yaitu misalkan Priuk. Nah, maka untuk kode kantornya secara otomatis akan terisi. Lalu kita memilih jenis PIB-nya seperti biasa, jenis lalu untuk cara pembayarannya. Nah, setelah mengisi ini, kita bisa lanjut dengan memilih tab selanjutnya, entitas. Nah, untuk tab entitas ini, kita masih mengisikan untuk apakah dia pemilik barangnya siapa,
Kemudian apakah dia NPP pemusatan. Nah, lalu untuk satu lagi penjualnya. Jadi nama penjual. Kalau untuk PIB biasa, dia ada pengisikan satu lagi untuk nama pengirim. Tapi kalau untuk barang digital ini nama pengirim tidak diisikan sehingga hanya nama penjualnya saja. Kemudian kalau sudah selesai diisi, kita pindah tab lagi. Nah, untuk pengisian dokumen ini, kalau untuk PIB biasa kan mewajibkan invoice serta dokumen BL ataupun AWB-nya ya. Nah, untuk pengisian di sini, dia tidak diwajibkan untuk mengisikan BL, sehingga hanya menambahkan invoice saja. Kita bisa cari di sini invoice. Kemudian mengisikan tanggalnya seperti biasa. Nah, setelah ini disimpan, tab ini akan kembali hijau. Kemudian kita pindah ke tab transaksi yang setelahnya. Nah, ini mengisikan valutanya berupa apa? Apakah USD, apakah dalam rupiah juga gitu bisa ya. Kemudian untuk pembayarannya, lalu mengisikan dia nilai chief-nya berapa, kemudian apakah ada nilai penambah, nilai pengurang. Kemudian apakah nanti ke depannya mungkin ya ada kenakan fee, jadi kita masih menyediakan untuk pengisiannya, walaupun sekarang belum ya. Kemudian kita pindah ke tab barang selanjutnya. Nah, untuk tab barang ini sama seperti PIB biasa, dia klik tombol tambah dulu. Nah, untuk di sini kita sudah membatasi untuk pemilihan HS. Jadi HS yang bisa dipilih hanya 9901 saja. 9901 seperti peranti lunak, sistem operasi, dan lain-lainnya. Jadi tidak akan bisa untuk mengisikan HS-HS lain daripada HS untuk barang digital. Jadi kalau untuk selain barang digital, ya kembali lagi, pada saat pembuatan dokumennya, jangan dicek untuk barang tidak berwujudnya. Kita isikan ini, lalu uraiannya kita isikan sesuai ya, misalkan kemudian untuk mereknya, lalu tipenya, serta ukurannya juga. Atau apabila dia ada spesifikasi lain, mungkin kalau tidak diskan aja bisa. Kemudian negara asalnya dari, nah kemudian mengisikan jumlahnya. Jumlahnya misalkan 1, lalu paste. Ini untuk nilainya lagi tadi. Kita misalkan 5 ya. Nah, untuk berikutnya yang di bawahnya, apakah dia ada terdapat fasilitas seperti biasa, ini masih tidak ada perubahan dengan dokumen impor yang sebelumnya. Kemudian untuk jenis transaksinya, dia harusnya bukan bisa dipilih ya, ini jadi disesuaikan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu yang tadi dibilang, untuk pungutan PDRI-nya kita hilangkan. Jadi sehingga di sini adanya untuk bea masuk, BMT, dan cukai. Kita adakan tetap, tapi tidak ini mengikuti peraturan saja ya. Nah, kemudian kita tinggal simpan. Untuk di barang ini juga kita menghilangkan beberapa isian ya, seperti pernyataan lartas, terkena lartas atau tidak, kemudian kondisi barang, lalu jumlah kemasan, seperti itu kita hilangkan. Lalu kita simpan. Nah, kemudian apabila terdapat pungutan, kita dapat melihat nilai pungutannya di sini. Kebetulan tadi karena nilai pungutannya 0, maka dia tidak akan tampil apapun. Kemudian untuk tab terakhir, kita tinggal mengisikan untuk bagian pernyataan. Ini sama seperti PIB biasanya, mengisikan tempat, nama, dan jabatan. Untuk tanggal akan otomatis sesuai dengan hari ini jadinya. Nah, kembali lagi ke transaksi tadi, saya lupa nih. Di sini ada yang dihilangkan, yaitu beratnya. Jadi berat tidak ada pada saat pengisian transaksi maupun barang. Seperti itu. Nah, setelah semua barang sudah diinput, apabila lebih dari 1 ya,
dan semua tab sudah dipastikan hijau, maka tombol validasi dan kirim ini akan bisa dilakukan, bisa ditekan tombolnya. Ini untuk mengirimkan data dan ini hanya untuk memvalidasi. Jadi setelah kita kirim data, kita bisa melihat dari status yang di depan. Sama seperti PIB biasanya, setelah kita kirim data, kita akan bisa memantau dari riwayat statusnya, ataupun riwayat respon apabila terdapat reject. Nah, baiklah untuk demo aplikasi, kurang lebihnya seperti itu. Izin ini saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rizky atas pemanduan untuk demo aplikasi portal pengguna jasa JSA 4.0-nya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali ya pertanyaan yang ada atau ditampung di slide pertanyaan. Oleh karena itu, kita akan langsung mempersilakan kepada para penanya untuk bertanya kepada narasumber. Kami sudah mendatanya, mohon izin Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama dari US Asian Business Council. Apakah dari US Asian Business Council ada di Zoom meeting? Apabila tidak ada, mungkin kami mohon izin untuk membacakan pertanyaannya ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin kami untuk membacakannya, karena sepertinya Bapak Ibu dari US Asian Business Council mungkin hadir di YouTube. Oke, kita akan membacakannya. Mohon izin Pak Khotib dan juga Bapak Rizky, pertanyaan dari US Asian Business Council ini sepertinya ada dua, Pak. Yang pertama, mohon izin Pak, dijelaskan definisi importir yang bertanggung jawab untuk mengajukan pemberitahuan pabean untuk barang tak terwujud. Itu pertanyaan pertama, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah berlaku prosedur deklarasi atau pemberitahuan impor yang sama jika end customs adalah masyarakat individual? Mungkin mohon izin Pak, kami mengulangi pertanyaannya dari US Asian Business Council. Yang pertama, definisi importir yang bertanggung jawab untuk mengajukan pemberitahuan pabean untuk barang tak terwujud, tak berwujud. Itu apa Pak? Kemudian yang kedua, apakah berlaku prosedur deklarasi atau pemberitahuan impor yang sama jika end customers adalah masyarakat individual? Oke, langsung kami jawab dulu ya, Mbak Nanda ya, satu-satu ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih dari Association Business Consult tadi ya. Definisi importir saya rasa jelas. Importir itu orang yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ya, mungkin memang barangnya tidak berwujud, tapi prinsipnya ada, barang ini berpindah kepemilikan dari orang yang ada di luar negeri kepada pihak yang ada di dalam negeri. Jadi ini yang menjadi kunci juga Bapak Ibu. Jadi nanti dibedakan misalnya Netflix gitu ya, misalnya mohon maaf saya sebut Netflix misalnya. Netflix ini kan barangnya tidak menjadi hak milik kita, tetap aja hak miliknya ada di Netflix. Kita tidak bisa hasil download dari Netflix itu kita jual belikan gitu, nggak bisa ya. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi ini tidak termasuk yang objek untuk diberitahukan. Nah, yang diberitahukan tadi seandainya software yang dikirimkan ya, di download. Nah, siapa yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan transaksi tadi. Ya, yang orang melakukan transaksi tadi. Ya, misalnya PTA, ya PTA itu yang merupakan pihak importernya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan PIB kepada bea cukai. Ya, bisa saja nanti di-download-nya oleh pihak lain gitu ya. Tetapi prinsipnya siapa yang melakukan transaksi. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian PIB. Kemudian yang kedua terkait dengan individual, bagaimana kalau individual tadi sudah kami jelaskan bahwa kami tidak mengatur yang individual ini. Jadi yang individual tidak perlu menyampaikan pemberitahuan kepada bea cukai. Karena juga tidak bisa menggunakan NIB juga, dan kami nggak mungkin melakukan audit kepada individual gitu ya. Oke, demikian Mbak Nanda. Siap.
Terima kasih Bapak Khotib atas penjelasannya Pak. Semoga dapat dipahami ya. Semoga terjawab juga pertanyaan dari Bapak atau Ibu dari US Asian Business Council. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke penanya yang kedua. Penanya kedua ini juga tanpa nama atau anonim Pak. Jadi mohon izin kami membacakan pertanyaannya juga. Pertanyaan yang pertama Pak, yaitu apakah software yang dibeli secara recurring per bulan atau per tahun tetap harus dilaporkan setiap bulan atau setiap tahun Pak? Oke, baik, terima kasih. Yang menjadi kunci titik kapan Bapak Ibu harus menyampaikan pemberitahuan adalah ketika adanya pembayaran, ya, pembayaran atas transaksi tersebut. Misalnya saya beli software ke penyedia di luar negeri 10 paket software Windows 11 misalnya gitu ya, Windows 11 kami ada transaksi, kemudian kami bayar uang muka hari ini, ya, maka terhitung hari ini 30 hari ke depan saya harus membuat PIB untuk importasi tersebut, meskipun kami belum melakukan download atas software tersebut, ya, atau mungkin softwarenya baru di-downloadnya secara bertahap. Bulan ini karena saya akan jual lagi 3 misalnya gitu ya. 3 laku 3, di-download 3. Bulan depannya sekian lagi. Nah, itu silahkan. Tidak ada permasalahan. Tapi yang menjadi titik untuk penyampaian pemberitahuan Papian adalah kapan transaksi pembayaran pertama atas transaksi tersebut. Jadi kapan tanggal pembayaran pertama atas transaksi tersebut. Itu yang menjadi kunci. Nah, kemudian apabila invoice-nya ini banyak, misalnya tadi juga ada pertanyaan di chat ya, bagaimana PIB berkala. Dalam tempo 30 hari ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan invoice yang ada selama dalam 1 bulan itu misalnya ya. Tanggal 1 April sampai dengan hari ini Bapak Ibu bisa kumpulkan invoice itu, karena di dalam PIB-nya ini disediakan tidak hanya 1 kolom invoice saja, tapi bisa beberapa transaksi. Dalam 1 pekan misalnya, atau dalam 1 hari ini saya ada 5 pembayaran untuk software ini, ya bisa digabungkan jadi 1. Kuncinya tadi kan ada invoice-nya ya. Ada invoice-nya, kemudian sampaikan di dalam PIB itu. Demikian Mbak Nanda. Baik, terima kasih Pak Khotib atas penjelasannya. Semoga dapat terjawab ya Bapak Ibu ya yang bertanya. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya Pak. Oke, penanya berikutnya sepertinya juga berkenan untuk kita bacakan pertanyaannya Pak. Karena tanpa nama, pertanyaannya adalah jika kita menggunakan jasa PPJK untuk impor, untuk proses PIB barang digital ini apakah kita bisa proses sendiri atau harus menggunakan PPJK yang biasa, Pak? Oke, baik. Saya rasa importer bisa menyampaikan pemberitaan sendiri ya. Importer bisa membuat PIB sendiri karena sudah menggunakan web base dan isiannya juga tidak sulit ya, isiannya tidak sulit. Nah, menggunakan PPJK itu bukan satu keharusan, tetapi merupakan voluntary apabila kita tidak bisa memberitahukan sendiri. Ya, kan kita harus mencari ini barang misalnya pulpen, ini HS code-nya berapa ya? Nah, Bapak Ibu nyari kesulitan gitu kan. Nah, terus termasuk juga nanti kalau seandainya ada masalah harus datang ke pelabuhan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nggak datang sendiri, tetapi diwakilkan, dikuasakan kepada PPJK. Nah, kalau untuk barang ini kan tidak hampir praktis, Bapak Ibu nggak perlu ke kantor, nggak perlu datang ke pelabuhan, tetapi bisa dilakukan sendiri di kantor. Cukup dengan mengisikan elemen-elemen data tadi, saya rasa bisa dilakukan sendiri oleh importer ya, tidak perlu menggunakan PPJK. Demikian Mbak Nanda. Siap, terima kasih Pak Khotib atas jawabannya. Nah, selanjutnya Pak, ada penanya yang akan menyampaikan secara langsung nih Pak pertanyaannya karena beliau hadir di Zoom meeting. Ada Bapak Ari dari INY ya. Selamat pagi Bapak Ari. Selamat pagi Pak Ari. Siap, mohon izin Selamat pagi Pak Khotib ya. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak menyampaikan pertanyaannya.
Iya, tadi hampir sama dengan pertanyaan di mana software dibayar di depan kemudian di-download belakangan itu. Tapi ini sih yang kami tanyakan ini kalau kami itu membeli jasa. Jadi pada saat pembelian jasa itu belum ada update yang di-download. Nah, download itu nanti akan dilakukan yaitu apabila ada ya, dan mungkin bisa terjadi beberapa kali gitu. Misalnya saya bayar pada tanggal 15 Januari 2023, layanan maintenance software saya itu adalah dimulai dari 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 misalnya Pak. Nah, pada saat 15 Januari 2023 saya bayar nih misalnya, oh ini saya maintenance update untuk 1 tahun sekian, misalnya 10.000 USD misalnya. Nah, tapi tidak ada update di situ. Nah, mungkin update yang pertama akan saya lakukan tanggal 1 Maret 2023, nanti update kedua mungkin pada tanggal 15 April 2023. Nah, itu bagaimana Pak untuk pemberitahuannya untuk PIB-nya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, tadi sudah kami jelaskan terkait dengan kami berdasarkan dari tanggal pembayaran atas transaksi tersebut, Bapak. Ya, transaksi kapan tanggal pembayarannya, disitulah 30 hari. Soal Bapak melakukan downloadnya kapan, itu tidak perlu kami cek kapan downloadnya gitu ya. Jadi cukup dari tanggal pembayarannya saja. Prinsipnya seperti itu, Pak. Ya, jadi tidak ada yang sulit mestinya. Jadi ketika ada transaksi pembayaran atas software tadi, meskipun belum di-download, Bapak beritahukan kepada Bea Cukai dalam jangka waktu 30 hari. Gitu. Gimana, Bapak? Oke Pak, mungkin masih ada pertanyaan. Satu lagi Pak, mohon izin admin. Satu lagi kalau misalnya kebalikannya nih Pak, misalnya saya sudah membeli perangkat keras berikut softwarenya, tapi saya secara gratis akan mendapatkan layanan untuk update. Nah itu berarti apakah pada saat update itu berarti saya tidak perlu membuat PIB-nya gitu Pak? Tidak perlu Pak, jadi yang pertama saja kan ya. Gitu. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bapak Ari, Bapak Khotib. Selanjutnya kita akan mengundang penanya berikutnya dari Bapak Dani Computerate Technology International. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Dani, silakan Bapak. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya gini Pak. Kalau misalkan dalam satu PO kami itu terdapat item info, item software dan maintenance atau jasa. Nah, hal tersebut apakah kita perlu declare semuanya itu di dalam PIB termasuk jasa atau hanya yang softwarenya saja? Karena ini kan terdapat dalam satu PO dan satu transaksi ya Pak, Mbak. Dan untuk misalkan dalam satu invoice atau PO ini kita memiliki item yang banyak. Misalkan untuk softwarenya itu katakanlah ada 100 piece gitu, di mana itu setiap piece-nya itu di breakdown satu-satu. Dan untuk jasanya itu juga terdapat 100 piece, 100 line lah. Apakah kami harus mendeklar 200 item tersebut ke dalam PIB atau bisa diwakilkan dengan satu item saja tapi nilainya mewakili keseluruhan? Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dani. Ini pertanyaan sudah berkaitan dengan klasifikasinya ya. Jadi tadi kan kalau kita lihat dari slide tadi, itu HS code-nya itu bisa dipisahkan antara yang memang benar-benar software awal, ya. Kemudian ada yang merupakan ini ya, data pendukung atau penggerak software. Mohon slide-nya ditampilkan lagi, Mbak. Minta tolong slide-nya ditampilkan lagi yang mengenai klasifikasi di halaman berapa ya? Sebelumnya ya, sebelum lagi. Ini ya Bapak Ibu.
Jadi ini dibedakan antara yang 990110 dan 990140. Jadi kalau jasa tadi, ya ini jasa ini kan maksudnya tadi ya, ini software upgrade-nya ya, software upgrade-nya. Jadi kalau 990110 ini memang yang benar-benar awalnya Windows-nya. Untuk apabila misalnya kita beli Windows, misalnya Windows 11 gitu ya, kemudian kita beritahukan ya 990110. Tapi kemudian kita beli upgrade-nya. Kita beli lagi upgrade-nya ya, bukan buka secara terpisah kita beli. Maka nanti ini masuknya ke 990140. Ya, jadi kalau seandainya tadi Pak, Bapak membayar yang utama tadi adalah software utamanya di 990110. Mungkin untuk yang berikutnya yang Bapak tadi sebut sebagai jasa, ini kan berarti software upgrade-nya Pak ya. Software upgrade-nya ini ada di 990140. Jadi Bapak beritahukan dengan 2 HS itu. Gitu Bapak. Pak, maaf Pak, maksudnya kami itu jasa itu terkait maintenance Pak. Jadi katakanlah ini warranty Pak, atau misalkan support Pak. Jadi kayak misalkan ada kendala di perangkat kami gitu Pak. Nah nanti dari prinsipalnya itu akan memandu kami untuk mengatasi masalah tersebut Pak. Jadi bukan jasa pendukung dari si software Pak. Oke. Kayak seperti warantinya segala macam gitu juga Pak. Oke. Baik Bapak, warranty ini termasuk nilai yang harus ditambahkan dalam komponen nilai pabean Pak. Jadi tetap digabungkan gitu Pak. Ini terkait dengan konsep nilai pabean berarti ya. Jadi kalau seandainya Bapak ada royalti, ada esis dan sebagainya, ini termasuk komponen yang harus ditambahkan dalam nilai pabean. Jadi dicantumkan juga Bapak. Oh oke, siap Pak. Nah, lalu Pak, untuk terkait jumlah itemnya Pak, misalkan dalam invoice kami itu terdapat 100 piece Pak, itu apakah kami harus declare 100 deskripsi tersebut atau bisa kita wakilkan hanya dengan satu piece deskripsi, tetapi nilainya mewakili dari 100 piece tersebut Pak? Oke, ini sangat tergantung dari jenisnya tadi Pak ya. Ini kan bisa misalnya jenisnya sama Pak? Jenisnya sama software, tapi satu kalau barang yang berwujud mungkin tipenya kelihatan gitu Pak ya. Oh ini yang misalnya handphone, ini kan ada yang kapasitas storage-nya yang 256 GB, yang 512 atau yang 128. Ini apakah sama semua? Ya hanya 526 saja, 512 saja, ataukah beda-beda? Kalau memang softwarenya misalnya, software Windows 11, software Windows 10, berarti ini diberitahukan sendiri-sendiri kan nilai transaksinya kan juga beda Pak tentu ya. Ya, yang Windows 10, Windows 11 itu kan beda. Jadi Bapak beritahukan per masing-masing meskipun HS-nya sama ya 990110, tapi karena barangnya beda ya. Windows 10 sama Windows 11, maka ya dibuat 2. Kalau jumlahnya Windows 11-nya ada 100, ya nggak apa-apa 100. Tapi kalau Windows 11-nya ada 50, Windows 10-nya ada 50, berarti Bapak beritahukan 2. Windows 11, 50, Windows 10, 50. Demikian, Bapak. Maaf. Jadi saya beritahukannya hanya 2 deskripsi saja ya Pak, 2 item saja ya Pak? Ya, kan jumlahnya yang ini ditambahkan ya Pak. Oh iya, oke. Pak, kalau misalkan ini Windows-nya sama, hanya mungkin berbeda di serial number-nya Pak, karena kadang kan mungkin ada Windows ini untuk laptop sekian dan Windows 11 untuk laptop sekian, laptop Windows 11 juga untuk laptop sekian, itu berarti kita bisa buat satu line dengan quantity yang itu ya Pak. Oke, siap. Satu lagi Pak, ada pertanyaan Pak. Nah, kalau ini kan nanti dilihatnya dari nilai transaksi ya Pak, which is itu adalah nilai pembayaran kami Pak. Kalau kami bayarnya dalam 1 bulan Pak, dalam 1 bulan ini ada pembayaran atas PO software dan PO non software lainnya Pak. Misalkan ini kayak jasa engineer atau gimana atau lainnya ya Pak yang tidak termasuk dalam support software, itu apakah kami harus declare sesuai dengan total transaksi atau hanya untuk yang pembayaran atas PO software saja Pak?
Ya, untuk softwarenya saja Pak ya. Softwarenya ya, saja, siap. nggih, untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Dan ini pastikan bahwa software ini juga berdiri sendiri, Pak ya. Seperti di tampilan ini di notes-nya itu kan tidak berhubungan dengan mesin atau device gitu ya, yang diimpor. Jangan sampai nanti barangnya diimpor duluan, kemudian softwarenya belakangan. Ini akan menjadi catatan di audit, pasti ditemukan, ya itu dianggap sebagai barang yang menyatu, seharusnya dijadikan satu gitu Pak. Siap Pak. Oke. Sama satu lagi Pak, mengkonfirmasinya Pak. Untuk support Pak, maintenance atau support ya Pak, itu termasuk dalam data pendukung atau itu termasuk dalam jasa ya Pak? Karena Support setahu saya kalau maintenance ini jasa itu wujudnya kan apa Pak? Kalau memang dia tidak ada software yang di-download atau itu ya berarti maintenance-nya tadi misalnya jasa, benar-benar jasa, bukan barang ya Pak. Ini kan kami tetap fokusnya barang Pak ya, barang tidak berwujud ya, bukan jasanya. Kalau jasanya nanti ke pajak gitu ya. Tapi kalau barang ya tadi barang digital, software atau digital lainnya, ini masuknya ke sini Pak. Tapi kalau jasa, tadi misalnya konsultasi ini segala macam, berarti tidak ada barang yang di-download, berarti nggak masuk ke sini Pak. Oke, siap Pak kalau kayak gitu Oke. Pak. Siap. Terima kasih Pak Khotib. Oke. Kembali Pak Dhani, makasih. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut Pak ke penanya berikutnya. Pertanyaan berikutnya kami silakan kepada Bapak Gifari. Apakah Bapak Gifari ada di Zoom meeting? Bapak Gifari dari Friends and Partners. Selamat siang, Bapak. Mohon izin. Siap, silakan Bapak. Ya, mohon izin Pak, kamera saya sedang bermasalah, jadi tidak bisa dinyalakan. Izin bertanya Pak, saya ingin mengetahui mengenai definisi impor yang digunakan oleh pihak Bea Cukai, yaitu apakah software impor itu adalah software yang berasal dari data center di luar negeri misalnya, atau misalnya sistem cloud computing di luar negeri, atau mungkin ada definisi lain digunakan Pak, apa berasal dari perusahaan asing, atau ada definisi-definisi lain Pak yang digunakan oleh Bea Cukai untuk mendefinisikan impor software ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gifari. Pertanyaan yang bagus. Jadi tadi di awal kami sampaikan bahwa Undang-Undang Kepabeanan ini kan mengatur barang. Barang ini meliputi barang tangible maupun intangible. Pengertian impor sendiri adalah memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, Pak. Ya. Jadi ketika ada perpindahan barang baik berwujud maupun tidak berwujud ke Indonesia, ya, ke daerah pabean, maka itu sudah disebut sebagai impor. Dan atas impor terutang biaya masuk dan perlu diselesaikan kewajiban pabeannya. Nah, itulah Pak yang menjadi definisi dari impor digital itu. Jadi karena ada perpindahan barang dari luar negeri, baik itu mungkin Bapak tadi sumbernya dari cloud atau dari server perusahaan di luar negeri sendiri. Nah itu ya ketika berpindah kepemilikan ke Indonesia, maka itu kita kategorikan sebagai impor. Demikian Pak Gifari. Terima kasih Pak. Berarti memang patokannya apabila dari sistem yang ada di luar masuk ke Indonesia Pak ya? Betul, ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Kembali. Terima kasih Bapak Gifari. Terima kasih Bapak Khotib atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Bapak Bambang Ari dari PT Ericsson Indonesia. Apakah Bapak Bambang bergabung bersama kami di Zoom meeting? Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini berlaku setelah nanti sistemnya siap ya Pak. Jadi apakah akan ada pemberitahuan resmi kapan sistem ini berlaku Pak? Karena kan peraturannya sendiri sudah mulai berlaku di Januari kemarin. Terus yang kedua, apakah selama ini kan pelaporan software untuk pajaknya melalui yang PPM-SE tadi, apakah ke depannya juga tetap seperti itu atau melalui PIB ini, Pak? Nah, terima kasih, Pak Khotibul.
Baik, terima kasih Pak Bambang Ari dari Ericsson. Ya, dari judul sosialisasi kami Pak, ini sudah kami nyatakan di sini dan pernyataan kesiapan sistem. Ya. Dan alhamdulillah mulai hari ini Bapak Ibu bisa sampaikan PIB atas importasi software yang sebelumnya belum bisa disampaikan kepada Bea Cukai. Jadi kami nyatakan terhitung hari ini Bapak Ibu bisa menyampaikan impor software atau digital lainnya yang memang tadi sesuai kriteria harus disampaikan pemberitahuan kepada Bea Cukai. Oke, itu Pak ya. Kalau secara formalnya kami belum ada arahan Pak, secara tertulis tidak ada, cuma memang pernyataannya ya pada saat sosialisasi bahwa ini sudah bisa dilakukan. Oleh karena itu memang benar pada hari ini kami kumpulkan semua. Kami dapat pertanyaan baik dari dalam maupun luar negeri dan banyak sekali pertanyaan kepada kami bagaimana mekanismenya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian mengenai bagaimana ke depannya, sampai dengan saat ini masih sesuai dengan regulasi masing-masing, bahwa Bea Cukai terkait dengan biaya masuknya dan pajaknya nanti melalui mekanisme perpajakan, yaitu pemanfaatan BKP tidak berwujud. Jadi Bapak Ibu tetap seperti biasa saat ini sampaikan SSP untuk pembayaran pajaknya atau pembayarannya nanti juga pemungutannya juga bisa dilakukan oleh pihak yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau yang sudah ditunjuk ya tetap seperti biasa seperti jalan. Ini hanya tambahannya Bea Cukai sudah bisa menyediakan mengakomodir Bapak Ibu untuk membuat PIB. Untuk pajaknya tetap berjalan seperti biasa. Demikian ya Bapak Ibu ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dapat terjawab ya Bapak Bambang Ari ya? Ya, terima kasih. Oke, siap, sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Khotib. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya Bapak Ibu. Ada Bapak Rifki. Ada Bapak Rifki, halo. Oke, kalau begitu kami persilakan. Ini ada 3 yang raise hand, Mbak. Ya, kita persilakan kepada Bapak Novarianto yang raise hand. Boleh, selamat datang Bapak. Boleh, selamat pagi. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Bapak Novarianto. Halo. Oke, mungkin Bapak Ahmad terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Ahmad. Halo. Oke, ya selamat pagi Pak Novarianto. Silakan Bapak Ya, untuk selamat pagi Pak. Maaf barusan online. Izin bertanya, apakah untuk lesson ski itu juga termasuk kategori intangible Pak yang dimaksud di aturan ini? Kemudian apabila pemberitahuannya lebih dari 30 hari, apakah ada semacam sanksi atau seperti apa Pak? Dan untuk KPBC saya rasa tadi sudah mendengar penjelasan dari Bapak kalau bisa di mana saja untuk pelaporan PIB-nya. Mungkin bisa sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Novarianto, pertanyaan yang bagus. Nah, untuk license key berarti kan tetap ada software yang di-download Pak ya. Software-nya ada dan nilainya pasti license key itu juga meliputi software tadi. Jadi ketika dilakukan download software tadi berarti ada transaksi atas baik itu softwarenya maupun pasti termasuk license key-nya ya. Udah otomatis nggak mungkin hanya license key-nya saja Pak ya. Ya, kan yang dinilai kan license key-nya ini ya. Itu tetap yang harus diberitahukan Pak. Oke, kemudian terkait dengan apakah kalau 30 hari ini akan terkena sanksi. Nah, ini Bapak Ibu diupayakan untuk tidak lebih dari 30 hari. Memang sejauh ini kami tidak atur mengenai sanksi. Jadi karena kami memang secara voluntary
Ini kami buat self-assessment voluntary kepada Bapak Ibu supaya ada batas waktunya. Khawatirnya kan begini, nanti kalau sampai dengan berlarut-larut kemudian lupa, nah ini akan ada risiko tadi ketemu di audit. Tapi kalau sejauh ini di atas 30 hari kami tidak siap sanksi. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Kembali. Terima kasih Pak Khotib atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya yang raise hand, Bapak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad. Oke, baik. Yang pertama Bapak Hardi yang sudah mengaktifkan mikrofon. Silakan Pak Hardi. Baik Ibu. Silakan Pak. Halo. Ya Bu, sudah terdengar suara saya? Sudah terdengar Pak. Baik Pak Tibul, yang saya ingin tanyakan izin Pak. Sesuai dengan saya baru ikut join, jadi mau bertanya terkait dengan tanggal peraturan itu kan efektif tanggal 15 Januari ya Pak, tidak salah ya, betul ya. Nah dari periode 15 Januari sampai dengan hari ini kami kan ada importasi tangible goods. Periode tersebut kita tidak bisa melakukan deklarasi di PIB ya Pak. Sehingga kami melakukan deklarasi di pajak Pak, di pajak. Jadi kita melaporkan ke pajak karena PIB belum bisa mengakomodir ya Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah nanti akan lapor kembali atau seperti apa Pak teknisnya? Oke, Itu yang pertama Pak. Oke, silakan. Satu-satu dulu, oke. Oke. Baik, nanti tadi bagaimana kami jelaskan, jadi Bapak tetap lapor untuk membuat PIB dan tidak ada masalah Pak, lewat dari 30 hari sejak tanggal 14 Januari Pak, mulai berlakunya PMK ini. Jadi kami sudah atur di dalam Perdirjennya, dalam hal, ini saya bacakan di Perdirjen, dalam hal penyampaian PIB atas barang tidak berwujud, belum dapat dilakukan melalui SKP, ya, sistem komputer pelayanan, atau SKP-nya mengalami gangguan operasional, importir dan atau PPJK menyampaikan PIB atas barang tidak berwujud setelah PIB dapat disampaikan melalui SKP atau SKP beroperasi kembali. Itu Pak. Jadi kuncinya dari SKP ini. Jadi meskipun lewat, nanti Bapak tetap beritahukan saja dan tidak ada sanksi untuk itu. Baik. Pak, berarti saya ada pembayaran 2 kali dong ya Pak? Karena saya sudah melaporkan ke pajak dan melakukan pembayaran di pajak, lalu kita melakukan lagi di PIB. Saya dapat info untuk melakukan bayar pajak, waktu itu saya datang ke salah satu sisi di kantor pabean Pak, sama di teknis, mereka menginformasikan saat ini PIB belum bisa mengakomodir, jadi Bapak menanyakan langsung ke Departemen Pajak Pak. Jadi kita lakukan pembayaran di pajak. Apabila kita lakukan pembayaran lagi di PIB sekarang, berarti kita melakukan pembayaran 2 kali, bukan begitu ya Pak? Oke, baik Pak Hardi, kami ulangi lagi. Tadi kami sudah sempat jelaskan Pak, bahwa PIB ini hanya terkait dengan biaya masuk Pak. Untuk isian terkait dengan pajaknya tidak aktif Pak. Jadi sudah yang dilakukan di pajak sudah selesai, tetapi ini untuk biaya masuknya saja Pak. Jadi nggak terjadi double tax. Okay. Baik. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Arti. Hati-hati di jalan Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak Khotib atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut ke penanya yang raise hand. Selanjutnya, apakah baik, mungkin ke Ibu Elia terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi Pak Khotib. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Saya mau bertanya untuk extended warranty, tapi untuk barangnya, warranty-nya untuk hardware. Apakah itu termasuk salah satu yang masuk ke dalam PMK ini? Extended warranty-nya untuk hardware. Jadi sebelumnya kan pada saat kita membeli warranty itu ada card-nya gitu Pak. Tapi untuk belakangan ini tuh sudah tidak ada card. Jadi kayak kita hanya semacam terima quote aja gitu.
Jadi tidak ada wujudnya. Oke, untuk garansi hardware berarti nanti gantinya juga berupa hardware ya Bu ya? Warranty-nya kan macam-macam Pak. Bisa warranty untuk servisnya atau untuk hardware-nya juga ya. Cuman yang kita beli ini adalah warranty-nya aja gitu. Oh, kalau warranty kan berarti tidak ada software yang di-download ya? Tidak. Ya, berarti tidak perlu diberitahukan. Oh, tidak termasuk berarti ya. Oke. Ya, tidak termasuk. Ya. Baik, terima kasih Pak Khotif. Kembali itu masuk ke jasa saja. Terima kasih Pak Khotif. Terima kasih Bu Elia. Selanjutnya Bapak Tommy, kami silakan Pak untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi Pak Khotif, senang bertemu kembali. Langsung cepat sekali sosialisasinya semenjak meeting terakhir ke MCM kemarin ya Pak ya. Pak Khotif, hanya sedikit memastikan saja pertanyaan dari kami. Kalau software itu dibeli dan tidak dijual oleh perusahaan dan tidak dijual lagi, apakah ketentuan ini juga akan masuk ya Khotif? Jadi ini benar-benar adalah penggunaan pribadi dari perusahaan gitu. Kemudian pertanyaan turunannya, nanti siapa yang akan melaporkan ini Pak Khotif gitu? Apakah perusahaan yang membeli itu ataukah si penyedia software yang akan memberikan software itu ke perusahaan ya gitu yang ditransmisikan secara digital. Mungkin secara singkat itu dulu Pak Khotif pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy. Selamat bertemu kembali. Kemarin kan kami janjikan kalau nggak pekan kemarin, pekan depan. Alhamdulillah hari ini terlaksana. Begini Pak, jadi yang harus melakukan pemberitahuan ini adalah pihak yang melakukan transaksi ya, yang melakukan transaksi tadi softwarenya siapa. Jadi kalaupun itu digunakan untuk perusahaan pribadi ya, berarti tetap harus kan ini ada perpindahan software ya. Ya, ada perpindahan software ini masuk kriteria kategori sebagai impor. Jadi perusahaan tetap harus membuat PIB, Pak. Harus tetap membuat PIB. Gitu, Pak. Oke, demikian Pak Tommy. Jelas nggih? Berarti meskipun software tidak untuk dijual kembali tetap harus dilaporkan ya Pak ya? Ya, betul. Itu sama dengan impor untuk keperluan sendiri gitu Pak ya? Iya, betul. Ya, tetap diberitahukan Pak, sepanjang badan usaha. Kalau orang perorangan tadi kami belum jangkau ya. Oke. Terima kasih Pak Khotif. Kembali Pak Tommy. Ya, terima kasih Pak Khotif, Pak Tommy. Kita lanjut ke penanya yang raise hand. Masih ada Bapak Eko. Kami silakan Pak Eko. Selamat siang Pak. Saya Eko dari PT Wescon. Pak mau bertanya, ini kan kita impor barang, hardware itu sudah dikirim terlebih dahulu. Kemudian setelah barang diterima oleh customer, kita open PO lagi ke vendor itu untuk warantinya. Nah, untuk pelaporan warantinya itu apakah bisa pakai yang PMK ini atau harus ditambahkan di PIB awal? Kalau ditambahkan di PIB awal, kita belum tahu harga yang akan dibeli softwarenya itu berapa. Itu bagaimana, Pak? Ini pertanyaan future ini ya, Pak. Makasih Pak Eko Reddy. Dan kalau nggak salah Wescon dulu pernah terkena ini ya Pak ya di audit. Iya, Pak. Audit, ya, Pak. Ya, karena saya sempat menangani keberatan dari Wescon waktu itu. Jadi tadi Bapak sampaikan terkait dengan warranty, yang warranty ini belum tahu nilainya gitu Pak ya. Iya. Belum tahu nilainya, berarti kan belum ada transaksinya Pak ya. Belum ada Pak. Ya, kalau belum ada transaksinya berarti Bapak tidak perlu beritahukan. Gitu. Ya, nanti diberitahukan di awal ya Pak ya. Iya, yang diberitahukan yang awal tadi saja, yang ketika software aja itu yang diberitahukan. Untuk warranty-nya karena belum ada transaksinya, belum ada nilainya ya. Dan ini juga nanti kami kaji kembali terkait dengan bisa juga dilakukan dengan VDVP gitu Pak ya. Karena ini kan VDVP kan terbuka secara umum. Ya, VDVP itu terbuka secara umum, jadi sangat dimungkinkan nanti Bapak Ibu menggunakan mekanisme VDVP untuk penyelesaian kewajiban pabean yang memang misalnya, ternyata sebelumnya itu transaksinya itu diberitahukan 20 pieces 20 packs untuk software Windows 11.
ternyata yang dikirim ada 25. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan mekanisme VDVP untuk ini. Ya, tapi kami siapkan dulu, mungkin Mas dari KC tadi Mas siapa? Rizky ya. Mas Rizky bisa jelaskan mungkin nanti apakah di aplikasi PIB-nya ini sudah bisa dilakukan VDVP, Mas ya. Gitu ya Pak, secara prinsip gitu Pak Eko. Jadi kalau sudah ada transaksi pembayaran baru Bapak baru sampaikan pemberitahuan. Berarti untuk saat ini, berarti untuk software yang kita order belakangan itu akan kita declare di PIB software ini ya Pak ya? Yang di order belakangan akan diberitahukan di saya belum nyambung nih. Jadi ya kan hardware-nya udah dikirim duluan, udah diorder duluan, kemudian hardware-nya udah dikirim duluan, udah dipakai PIB, kemudian yang dan sudah ada software-nya ya, yang sebelumnya sudah terinstall. Udah ada software-nya, udah di-declare, kemudian yang waranti yang diorder belakangan setelah barang diterima customer ini, walaupun ada terkaitan dengan hardware, itu di-declare-nya di PMK ini ya Pak ya? Ya, di-declare tersendiri Pak. Ya. Oh baik. Kemudian satu lagi Pak nambah untuk nilai ini kan kita masukannya apa Pak? Nilai CIF atau bagaimana? Kalau CIF itu kan tidak ada nilai freight dan tidak ada asuransi. Itu bagaimana Pak? Jadi nilai FOB disamakan dengan nilai freight Pak. Oh berarti nilainya tetap perhitungannya tetap nilai CIF ya Pak ya? Iya tetap nilai CIF Pak karena kita incotermnya CIF jadi kan freight-nya 0 Pak ya. Iya. 0 kemudian juga nggak ada asuransi jadi asuransinya 0 jadi juga CIF nanti pada akhirnya. Oh CIF tapi tidak akan diminta polis dan lain sebagainya ya Pak ya? Nah. Oke baik terima kasih Pak. Oke kembali Pak Eko. Baik. Apakah mohon izin ada tambahan tanggapan mungkin dari Bapak Rizky? Ya. Silakan Pak. Siap, izin menambahkan dari Pak Khotib ini. Untuk pengisian VDVP kita sudah mengakomodir. Ini jadi pengisiannya sama seperti PIB biasa seharusnya. Jadi harusnya tidak masalah untuk kedepannya apabila ada VDVP. Oke, terima kasih Mas Oni. Ya, Pak, siap. Terima kasih Mas Rizky. Kita lanjut ke penanya berikutnya ini Pak. Sepertinya mohon izin ya Pak ya masih ada waktu dan masih ada 2 penanya sepertinya yang raise hand. Ada Ibu Francisca. Selamat pagi Bu Francisca. Iya pagi Bu Nanda. Silakan Bu menyampaikan pertanyaannya. Iya. Siang Pak Khotib mau menanyakan. Kalau kita ada pembelian software dengan pembayarannya menggunakan termin Pak. Jadi kita misalnya ada termin pertama dan termin kedua. Nanti cara pelaporan PIB-nya bagaimana ya Pak? Terhitung mulai termin pertama Bu. Oh dengan nilai yang langsung full berarti ya Pak? Iya betul. Iya. Oke terima kasih Pak Khotib. Terima kasih Bu Nanda. Ya sama-sama Bu Francisca. Ya mungkin satu penanya terakhir. Kami silakan kepada Bapak Raffi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kedengaran suara saya kan ya? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya cuma mau konfirmasi aja sih. Kan ini kalau misalnya ini kan hak dan kewajiban untuk melaporkan PIB-nya itu kan berdasarkan PMK 190 kan, dan itu tuh sebenarnya terkait untuk melaporkan PIB untuk barang-barang impor untuk digunakan ya, kewajiban PIB-nya. Nah, tapi kalau misalnya untuk nilai import tarifnya itu sendiri, apakah untuk barang-barang digital masih merujuk kepada PMK 26, yaitu 0% kan ya, kalau pemahaman saya. Jadi sekarang ini peraturannya melahirkan kewajiban kepada importir barang digital, tapi nilainya sendiri masih 0% ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah mungkin saya ingin konfirmasi lebih lanjut. Mohon maaf apabila tadi tidak terdengar karena beberapa kali error koneksi saya. Untuk sekarang banget nih saat ini,
sistem untuk submit PIB-nya sudah bisa digunakan belum ya di CISA-nya itu oleh importin badan usaha yang punya NIB untuk akses ke hak kepabeanan? Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Raffi. Langsung saya jawab ya Mbak Nanda. Jadi mungkin Bapak bertanya kenapa sih harus diberitahukan? Kan biaya masuknya 0 gitu ya. Nah, ya, ini pemberitahuan impor barang, ini kan suatu kewajiban Pak ya, suatu kewajiban. Kebutuhannya bukan terkait sekedar masalah penerimaan, kan nggak ada penerimaannya 0% kok ya. Ya ini ada kaitannya dengan berbagai hal Pak, terutama terkait dengan transaksi perdagangan, neraca perdagangan, jadi berapa devisa kita yang keluar untuk pembelian software, berapa yang masuk, kemudian berapa sih nilai barang software-software apa sih yang banyak masuk ke Indonesia, terus game apa sih yang diimpor gitu ya. Nah, jadi tadi ada pertanyaan di ini ya di chat juga, apakah game ini juga termasuk? Kan wujudnya juga software juga ya, digital juga. Jadi kalau seandainya download game badan usaha nanti dijual lagi ya tetap harus atau mungkin untuk perusahaan rental apa main game di situ ya dia tetap harus diberitahukan ke bea cukai. Jadi kepentingannya bukan sekedar penerimaan Pak Raffi, tetapi juga masalah statistik ya, kemudian masalah neraca perdagangan dan mungkin nanti peluang usaha Indonesia untuk bisa memproduksi software. Kita kan akan tahu nanti banyak software apa, software game, software ini, nah, berarti ini loh potensi yang bisa dikembangkan oleh anak-anak Indonesia untuk membuat software ya, untuk menciptakan software. Nah, devisa kita keluar sekian nih, kenapa kita nggak bisa upayakan sendiri gitu ya? Oke, tentu memang dari internasional tidak mengendaki hal tersebut dikenakan, tapi kita harus bisa tahu terkait dengan transaksi tersebut terkait dengan kegiatan impor tersebut. Itu kemudian untuk yang kedua tadi mungkin nanti Mas Rizky minta tolong dijelaskan lagi. Prinsipnya sudah ada Pak. Jadi melalui portal pengguna jasa. Mungkin mohon maaf Mas Rizky bisa dijelaskan kembali dari kapan mereka bisa teman-teman dari importer ini bisa membuat pemberitahuan. Siapa kalau untuk pemberitahuan ini sebenarnya sudah dari minggu-minggu lalu sudah bisa jadi kalau untuk sekarang sudah bisa untuk melakukan pelaporan barang digital ini. Oke baik Pak. Caranya Mas. Caranya. Caranya nggak apa-apa tadi. Sorry kalau caranya tadi udah kelihatan kok, tapi cuma telepon aja. Ya, udah bisa belum? Siapa? Itu aja. Kasih banyak ya Pak. Kembali. Terima kasih Mas Rizky. Siap, mohon izin sebelumnya Pak Rizky, Pak Khotib, bolehkah Pak kita kasih 3 penanya terakhir lagi Pak? Boleh ya Pak ya? Silakan. Sepanjang masih ada waktu. Boleh ya Pak ya? Ya silakan Mbak Nanda. Kami silakan kepada 3 penanya terakhir, mohon izin Bapak Ibu, mengingat adanya keterbatasan waktu tentunya untuk kita semua. Jadi untuk 3 penanya terakhir ini kami silakan kepada Bapak Irianto Samuel dari PT NTT Indonesia Teknologi, kemudian Ibu Ervina dari PT Multipolar Teknologi, kemudian Ibu Mira. Silakan kepada yang pertama Bapak Irianto Samuel terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Selamat pagi Pak Khotibul Umam. Ya Pak, izin bertanya Pak. Kalau terkait dengan PIB barang tidak terwujud itu Pak, itu bisa menampung berapa invoice Pak? Dan mungkin dalam satu invoice itu misalnya kami bisa banyak software Pak, mungkin bisa lebih dari 20. Nah itu dapat menampung berapa deskripsi Pak untuk satu invoice-nya Pak? Jadi 2 pertanyaan itu Pak, mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irianto. Mas Rizky, bisa tersedia kolom berapa Mas untuk di data dokumen invoice? Siapa? Untuk invoice bisa ditambahkan lebih dari 1 kok Pak. Maksimal berapa? Untuk karakter nomornya Pak. Iya, bisa kalau ditambahkan nomornya berapa invoice itu? Ya, kalau untuk di C40 bisa lebih dari 1 Pak. Jadi kalau dia ada invoice yang kedua bisa diinputkan kembali dengan memilih tambah lagi lalu memilih kode invoice-nya Pak. Total bisa berapa?
Tersedia Saat kolomnya. ini untuk untuk pengisian jenis dokumen yang invoice tidak ada Pak, tidak ada pembatasan, tetapi untuk nomor invoice-nya juga pembatasannya belum Pak, seperti itu. Ya, artinya tadi Pak Irianto kalau seandainya membuat satu PIB dengan 20 invoice bisa ya? Siap, bisa Pak. Oke, baik demikian Pak Irianto. Jadi bisa Bapak membuat invoice-nya 20 Pak. Ya, terima kasih Pak Khotib, terima kasih Pak Oni. Terima kasih Pak Oni dan juga Pak Khotib. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Ervina dari PT Multipolar Technology Tbk. Ya, Silakan. siang Pak. Saya mohon bertanya. Ini sebenarnya untuk memastikan saja sih secara pajak PPh 26 sama PPN luar negerinya. Jadi kita ada beli software license, tapi sudah dideklar di PIB sebagai software license, bukan sebagai barang. Dideklarnya sebagai software license dan PPN PPh impornya itu sudah dibayarkan. Ada nilainya gitu, bukan nol. Nah, mau memastikan saja PPh 26 dan PPN luar negerinya itu saya sudah tidak perlu memotong dan membayar lagi ya untuk PPh 26 dan PPN luar negerinya. Itu aja sih mau memastikan supaya tidak double taxation gitu kan. Oke Ibu, makasih Bu Ervina. Ini tadi Ibu sudah beritahukan di dalam PIB ya untuk PPN impor saya rasa sudah karena diberitahukan dalam PIB Bu ya dan Ibu memberitahukannya berarti bersamaan dengan hardware-nya gitu ya. Berarti sudah tidak ada permasalahan. Kemudian untuk PPh-nya karena memang diberitahukan sebagai satu kesatuan dengan barang berarti menggunakan PPh impor. Nah, kalau nanti memang Ibu melakukan importasinya secara terpisah ya, hanya software saja, seharusnya nanti yang dibayarkan adalah PPh pasal 26, Bu. Ya, jadi nanti menggunakan Ibu grade billing, SSP untuk apa? Untuk PPN impornya nanti Ibu secara terpisah. Nah, untuk yang di bea cukai nanti hanya terkait bea masuk. Kalau sudah yang jelas kami pastikan bahwa tidak terjadi double taxation ya kalau seandainya nanti pajak sudah dibayar mungkin ya pembuktian aja ya Bu ya kalau misalnya ini harusnya PPN-nya dibayar terpisah tapi ternyata sudah dibayar melalui bea cukai ya mungkin tidak akan ditagih lagi demikian juga yang impor ya seperti tadi dialami seingat saya Pak Eko dari Wescon ini sudah membayar SSP maka audit juga tidak menagih PPN impor ya waktu itu seperti itu. Demikian Bu. Mungkin rekan-rekan ada yang dari Direktorat Jenderal Pajak yang hadir. Apakah dari Bapak Ibu peserta ada yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak? Mohon izin Bapak Ibu. Sepertinya belum ada. Tidak ada ya. Oke, mungkin lanjut. Demikian Bu Ervina ya. Pastikan tidak terjadi double taxation ya. Baik. Kita lanjut ke Terima kasih. Makasih Pak. Sorry Pak, mau memastikan lagi berarti declare sebagai software license sebagai barang maupun dideklar sebagai software sebagai software license di PIB itu supaya tidak dapat double taxation kami PPh luar negeri maupun PPN tidak perlu kami bayarkan lagi ya. Kami membuktikan dengan PPN impornya. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul Bu. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Kembali. Ya, terima kasih Bu Ervina, terima kasih Pak Khotib atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya terakhir Bapak Ibu. Ya, mohon izin kepada Ibu Mira dari PT Arisma Data Setia. Iya, siang Bu. Siang Pak. Selamat Aku siang, mau konfirmasi untuk masa invoice masa Januari sampai Maret berarti kita sudah bisa melaporkan untuk PIB-nya ya Pak. Terus yang kedua, kalau misalnya ada kendala atau masalah dalam pembuatan PIB, kita nanti bisa menghubungi atau berkunjung ke bagian mana ya Pak untuk konsultasi tentang masalah PIB ini Pak?
Iya. Oke, Bu, kami jelaskan kembali. Jadi tadi Mas Rizky sudah sampaikan sejak pekan lalu mestinya juga sudah bisa disampaikan pemberitahuan impor barang untuk digital good. Dan dengan sosialisasi ini kami sampaikan pernyataan bahwa sistem bea cukai untuk pemberitahuan impor barang digital good sudah siap. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pemberitahuan. Kemudian apabila ada permasalahan terkait dengan dalam pembuatan PIB ini bisa menghubungi di mana Mas Rizky untuk konsultasi terkait kesulitan membuat PIB-nya. Siapa? Untuk ini masih sama seperti biasa, mungkin bisa ke Duktek atau ke PDAD di pelayanan setempat, Pak. Siap. Oke, demikian ya Bu Mira. Bisa ke kantor bea cukai yang terdekat ke Dukteknya. Tadi misalnya Ibu memilih kantor bea cukai Jakarta misalnya, nanti minta informasi ke bagian dukungan teknis di kantor pelayanan bea cukai Jakarta. Siap. Apakah sudah terjawab Bu Mira? Baik, sepertinya sudah terjawab. Cukup, Mbak. Siap. Halo. Ya. Pak. Ya, Bu, Sorry, silakan. mau bertanya, Pak. Tadi agak kurang jelas. Nanti menghubungi ke bagian bea cukai bagian apa ya, Pak? Bagian dukungan teknis, Bu. Dokumen teknis ya. Dukungan teknis. Ini kan kami kan posisi di Jakarta Barat, berarti bea cukainya yang di Soekarno-Hatta ya, Pak? Boleh Ibu tanya, nanti PIB akan disampaikan ke Soekarno-Hatta. Nanti Ibu bisa tanya ke Soekarno-Hatta. Oh iya Pak, Nanti mungkin makasih. juga kami siapkan rekan-rekan kami yang ada di call center untuk bisa memberikan penjelasan juga, Bu. Siap. Baik, terima kasih Pak Khotib atas jawabannya. Terima kasih Pak Rizky juga atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Ibu Mira ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka mungkin pertanyaan dari Ibu Mira tadi menjadi pertanyaan terakhir yang dapat dijawab secara langsung oleh kedua narasumber pada Zoom meeting maupun YouTube pada hari ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, bagi pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin belum dijawab atau Bapak Ibu sudah menuliskan pada slide pertanyaan, nanti kami harap Bapak Ibu dapat mengeceknya secara berkala pada hari ini untuk mengetahui jawaban dari Direktorat Teknis Kepabeanan maupun dari Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Jadi nanti pertanyaan dari Bapak Ibu akan tetap dijawab oleh tim dari Bapak Khotib ataupun Bapak Rizky pada hari ini. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengecek slide pertanyaan secara berkala hari ini ya. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin untuk mencukupkan sesi tanya jawab sampai di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama mengakhiri perjumpaan hari ini, marilah terlebih dahulu kita menyimak closing statement yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Impor, Bapak Khotibul Umam. Kepada Bapak Khotib, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Saya lagi nih. Bapak Ibu sekalian, kami sangat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian Bapak Ibu, partisipasi Bapak Ibu dalam kesempatan sosialisasi pagi hari ini, karena memang hal ini merupakan hal yang penting. Ini adalah tonggak buat Indonesia, bagaimana menyampaikan pemberitahuan impor barang atas digital good. Ya, kami tetap akan comply sesuai dengan ketentuan internasional. Namun sejauh ini undang-undang kami memberikan amanah untuk tetap dilaksanakan, yaitu penyampaian impor barang berupa digital good. Jadi untuk itu kami sangat berharap agar Bapak Ibu terhitung hari ini dapat memberikan informasi, menyampaikan pemberitahuan impor barang digital good. Dan juga yang penting untuk Bapak Ibu sekalian, terhitung hari ini juga karena sistem sudah siap, maka silahkan untuk menyampaikan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti atau belum dipahami, silahkan dapat menghubungi kami ke call center atau mungkin nanti ke Direktorat Teknis Kepabeanan, bisa nanti di desk
di meja layanan di bawah juga ada dari Direktorat Teknis Kepabeanan, nanti bisa disampaikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam hal nanti Bapak Ibu akan menyampaikan secara tertulis, ya kami persilahkan, nanti kami akan sampaikan penjelasan. Dan insya Allah acara ini juga disiarkan melalui YouTube, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa memperhatikan lagi, menyimak kembali apa yang sudah kami uraikan dan sudah kita diskusikan bersama pada pagi hingga siang hari ini. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih, sampai bertemu kembali, dan jangan lupa setiap ada masukan silahkan sampaikan kepada kami, kesulitan silahkan sampaikan kepada kami. Kami insya Allah siap membantu dan menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Demikian, sekali lagi terima kasih, saya tutup. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khotib atas closing statement yang disampaikan. Bapak Ibu, sebelum itu marilah kita mendokumentasikan kegiatan sosialisasi kita dengan berfoto virtual bersama-sama. Jadi boleh Bapak Ibu, kami mohon perkenan dari Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Kita akan berfoto sebanyak 2 kali. Untuk yang pertama yaitu gaya formal, jadi berikan senyum terbaik ke arah kameranya ya Bapak Ibu. Dan mohon ditahan senyumnya selama 2 detik. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, cukup. Untuk gaya kedua, kita boleh menyeragamkan gaya, tangan mengepalkan seperti ini ya. Mengepalkan tangan kanan, agar kita bisa seragam gayanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Cukup. Boleh kita beri tepuk tangan virtual untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam sosialisasi implementasi ketentuan impor barang tidak berwujud dan pernyataan kesiapan sistem. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom meeting maupun YouTube pada hari ini, kembali kami ingatkan apabila Bapak Ibu ingin bertanya terkait ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai, baik yang tema hari ini maupun tema lainnya atau topik lainnya, Bapak Ibu juga dapat menghubungi kontak center Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bravo Bea Cukai 1500225 atau melalui tautan linktree/Bravo Bea Cukai atau event Bea Cukai. Nah, baik, benar sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kontak center kami di Bravo Bea Cukai 1500225 atau Bapak Ibu juga boleh menghubungi linktree/event Bea Cukai. Dalam tautan tersebut kami sudah menyematkan saluran-saluran informasi DJBC. Selain itu, pada hari ini kami juga sudah menyediakan kuesioner Bapak Ibu yang kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi kuesioner tersebut terlebih dahulu. Sebagai umpan balik pelaksanaan acara hari ini, sekaligus untuk memberikan saran dan juga masukan untuk kami dalam menyelenggarakan acara sosialisasi ke depannya agar semakin baik lagi. Selain itu, perlu kami informasikan pula bahwa kami sudah mengupload atau mengunggah materi sosialisasi hari ini pada tautan serbaguna linktree/event Bea Cukai. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mendownload materinya apabila Bapak Ibu ingin mempelajari atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Khotib selaku narasumber kita, Bapak Rizky juga selaku narasumber kita, kepada Bapak Ibu seluruh Manfen yang sudah mengikuti acara hari ini sampai dengan selesai dengan sangat baik. Izinkan kami untuk menutup acara ini dengan sebuah pantun, boleh dibantu dengan kata cakep di kolom chat Zoom meeting ataupun YouTube ya. Beli batik untuk dipakai, batik UMKM indah dan mewah. Salam hangat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Bapak, Ibu, dan keluarga di rumah. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nanda, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebuah citra diri saling mengenal menjadi satu tali, satu sama lain berbeda filosofi, tapi ada kesamaan
misi berbakti untuk negeri. Sekarang persepsi berbentur emosi, itulah makna hidup tuh saling memahami. Satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi satu tujuan, yaitu bea cukai sinergi. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Satu, berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai